Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Melinda Nurfiantika, NIM 190404090 dari PGSDB Pagi 2019 Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam mata kuliah pendidikan IPS SD ini akan menjelaskan mengenai struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memiliki sifat abstrak. 1. Fakta. Fakta dalam bahasa Latinnya disebut factus, yang merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Terdapat sejumlah ciri yang dapat menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu fakta. Yang pertama ada abstraksi dari kenyataan yang diamati. 2. Sifatnya khusus atau terbatas. Ketiga, erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga dapat berupa benda-benda yang benar-benar ada. 4. Dapat diuji kebenarannya secara empiris. 5. Digunakan untuk mengembangkan konsep. 2. Konsep. Konsep dilahirkan berdasarkan atas kesepakatan bersama untuk penamaannya dari sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan dan merupakan alat intelektual yang dapat membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Jadi, dengan demikian, konsep adalah suatu pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan fakta atau data yang memiliki ciri-ciri yang sama. Berdasarkan pemaknaan tentang konsep, dapat dikemukakan suatu pengertian bahwa konsep merupakan suatu abstraksi dari suatu kejadian, hal-hal yang memiliki ciri-ciri yang sama atau ide tentang sesuatu di dalam pikiran. Makin abstrak suatu konsep, makin besar kemampuannya pula untuk mengumpulkan fakta yang lebih spesifik. 3. Generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan, yang berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, dan juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. Generalisasi lebih bermanfaat daripada konsep karena lebih mampu meringkas informasi dibandingkan dengan konsep lakukan. Generalisasi menyatakan hubungan antara dua konsep atau lebih, sering mengidentifikasi penyebab dan efek, dan dapat digunakan untuk meramalkan suatu kejadian di masa depan yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi di dalam generalisasi. 4. Teori. Teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi, serta perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan. Menurut Gotts dan Lecomte, teori dapat dibagi menjadi 1. Grand Theory, 2. Theoretical Models, dan 3. Formal dan Middle Range Theory. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai struktur IPS. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.